Pada suatu hari di sebuah masjid ada sekelompok organisasi ikatan remaja masjid yang mana hari-hari mereka diisi dengan tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta tak lupa pula mereka memurojaah hafalannya. Aduh, susah gini. Allahu Akbar. Hatan, kenapa sih? Kamu kelihatan kayak yang lagi pusing gitu. Iya nih Dip, Ana lagi pusing. Soalnya halaman ini susah banget buat dihafal. Berarti selama ini kamu menghafalnya masih menggunakan kecerdasanmu saja, tapi tidak disertai dengan hati yang ikhlas. Dipa, maksud kamu apa sih, Dip? Saya kurang paham. Kasih paham, Dir. Maksudnya, jikalau kita menghafal hanya mengandalkan kecerdasan kita, bukan dengan hati, maka akan menimbulkan ketidakikhlasan dalam hati. Hingga akhirnya kita menghafal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, mulai dari sekarang, jika kita ingin menghafal, jangan hanya mengandalkan kecerdasan kita saja, tapi harus disertai dengan hati yang ikhlas. Udah. Jangan ngobrol terus. Mending sekarang kita ngapalin lagi. Gaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ternyata ada dua orang yang memperhatikan mereka dari jarak jauh. Kebetulan mereka habis melaksanakan salat isya berjamaah di masjid tersebut. Dan ternyata salah satu dari mereka merupakan seorang syekh yang masyhur yang berasal dari Saudi Arabia. Dan beliau mempunyai sebuah majelis Al-Quran dan perusahaan minyak bumi terbesar seantero timur Arab. Namanya adalah Syekh Ibrahim. Dan Syekh Ibrahim ini didampingi oleh seorang ustadz sekaligus teman bisnisnya yang berasal dari Indonesia yang bernama Ustadz Daniel. Karena mereka berdua merasa penasaran, akhirnya mereka berdua pun menghampiri para remaja tersebut. Waalaikumsalam. Bentar. Barusan bilang apa ya? Afwan ya Syekh, hum la yafhamuna. Tadi bahwasanya Tuan Syekh berkata, kalian lagi ngapain? Kami sedang menghafal Al-Quran. Afwan ya Syekh, hum yahfazuna Al-Quran. Ayyu juz'in yahfazuna? Emangnya kalian lagi ngapal juz berapa sih? Kami sedang menghafal juz 4. Afwan ya Syekh, hum yahfazuna juz'ur rabi. Hal turiduna an ta'lamu kayfiyata hifdzikum takununa mutqin? Kalian mau tahu gak cara agar hafalan kalian itu menjadi mutqin? Emang gimana caranya? Afwan ya Syekh, hum yas'aluna ma kayfiyatuhu. Bi kayfiyatit taysir. Yaitu dengan cara at-taysir. At-taysir? Apa itu at-taysir? Afwan ya Syekh, hum yas'aluna anit taysir. At-taysir huwa tariqatun nahfazu bihi muhtawiyatul Qur'ani kamilan. Nabda'u bihifdzil ayati wa mawadiha wa safahati wa mawadiha wal ijza'i wa ma'anil ayat. At-taysir adalah sebuah metode yang dimana kita menghafal Al-Quran secara sempurna, yang dimulai dari menghafal ayatnya dan juga posisi ayatnya, halamannya dan juga posisi halamannya, juznya dan juga makna-makna dari ayatnya. Oh.
begitu. Tor dong Syekh. Apanya Syekh? Hum yuriduna ayyata'alamu at-taysir. Hayya numaris. Mari kita praktekkan. Mohon diperhatikan ya. Tayyib. Hal istadatta. Istadattu ya Syekh. As-su'al minni. Iqra ayat wahidin wa salatina min suratil Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Fawq wusta tahad. Fawq Yamin aw shimal. shimal. Ayyu safhatin. Arba'atun wa khamsuna. Ayyu juz'in. Juz'us salis. Insyaallah tabarakallah ahsanta. Karena melihat kesungguhan para remaja dalam menghafal dan ingin lebih dekat dengan Al-Quran, maka Syekh Ibrahim pun bertekad untuk membuat sebuah yayasan rumah tahfidz Al-Quran dengan menerapkan metode At-Taysir. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Syekh Ibrahim tiba-tiba mendapatkan panggilan mendadak dari keluarganya. Karena ada 1-2 hal kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka Syekh Ibrahim kembali ke negara asalnya untuk merawat kembali Majlis Al-Quran dan memperbaiki tangki minyak yang bocor di perusahaannya, sekaligus mengurus peternakan onta yang ada di Arab sana. Jamal. Naam. Syukran. Maka Syekh Ibrahim pun menitipkan amanah kepada sahabatnya Ustaz Daniel agar melanjutkan perjuangannya dalam mengurus rumah tahfidz Al-Quran Syekh Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau dengan penuh rasa tanggung jawab mengurus santri-santri Syekh Ibrahim. Dalam memerojah hafalan kalian, tetaplah bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, santri penghafal Al-Quran pun mulai bertambah banyak. Ustaz Daniel menerapkan metode At-Taysir kepada santri-santrinya sebagai salah satu amanah dari Syekh Ibrahim. Beliau menerapkan metode At-Taysir agar santri-santri penghafal Al-Quran mutqin hafalan Al-Qurannya. Siang dan malam mereka berjuang untuk menghafal Al-Quran. Hari-hari mereka disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa bosan dalam diri mereka. Rasa kantuk mereka lawan demi untuk setia terhadap Al-Quran. Karena mereka yakin kelak di suatu saat nanti mereka akan memberikan sepasang mahkota kepada orang tuanya. Bukan itu saja yang membuat mereka termotivasi, tetapi mereka juga berjuang untuk menjaga kemurnian firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai generasi penerus para penghafal Al-Quran, mereka sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu hal yang disandingkan dengan Al-Quran, suatu hal yang bersama dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan Ustaz Daniel, Syekh Ibrahim datang ke Indonesia untuk mengunjungi yayasan rumah tahfidz Al-Qurannya. Beliau juga merasa rindu, kangen kepada Ustaz Daniel dan juga kepada santri-santrinya. Maka tibalah Syekh Ibrahim di hadapan mereka. Selama berbincang-bincang mengenai yayasan rumah tahfidz Al-Quran, Ustaz Daniel bersama ustaz-ustaz lainnya menjelaskan bahwa santri penghafal Al-Quran antusias dengan metode At-Taysir. Sebab itulah santrinya bertambah banyak.
Syekh Ibrahim merasa senang dan bangga dengan hal itu. Dan akhirnya Syekh Ibrahim pun ingin mengetes para santri. Assalamualaikum ya ayyuhat tulab. Hal istadattum? Tayyib. As-su'alul awal. Iq'ud mi'an. Ayata mi'atin wa isnad min suratin nisa. Wusta tahat. Yamin au shimal. Yamin. Ayyu safhatin. Mi'atul wa wahid. Ayyu juz'in. Juz'ul khamis. Tayyib. Ahsantum jami'an. As-su'alu tsani. Hal istadattum? Istadatna ya Syekh. Isma'u zaidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayyu suratin hadhihi? Suratu Ali Imran. Ayyu ayatin hadhihi? Mi'atul wa khamsatul wa samanuna. Fawq wusta tahat. Yamin au shimal. Shimal. Ayyu safhatin? Arba'atul wa sab'una. Ayyu. Juz'ul rabi'. Tayyib. Ahsantum jami'an. Soalul akhir minni. Hal istadattum? Istadatna ya Syekh. Istamiru al-ayata at-taliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayyu suratin hadhihi? Suratul A'raf. Ayyu ayatin hadhihi? Mi'atul wa tis'atul wa sab'una. Fawq wusta tahat. Yamin au shimal. Ayyu safhatin? Mi'atul wa tis'atul wa sab'una. Ayyu juz'in? Juz'ul tasi'. Masyaallah tabarakallah. Ahsantum jami'an. Ta'al. Ya ayyuhat tulab. Wahai murid-muridku, Hunaka ba'dul asya'i uridu an aqula lakum. ada beberapa hal yang ingin Tuhan Syekh sampaikan kepada kalian semua, Yani alaikum an takunu hamasatan yaitu kalian mesti harus tetap semangat fi hifdzil Qur'an. dalam menghafal Al-Quran. Ijhadu wala taksalu Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, wala tamullu fil murajaah. dan janganlah pernah kalian sesekali merasa bosan dalam memurojaah hafalan kalian. Wa ahbibul Qur'ana Dan cintailah Al-Quran kama tuhibbuna li anfusikum. sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri.
li'anna al-Qur'ana karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. sebagai syafaat bagi orang-orang yang mencintainya. Wa qila fil hadisi Dan dikatakan juga dalam sebuah hadis, wa an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an sabi. Rawahu Muslim. Pada akhirnya, santri-santri pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Syekh Ibrahim. Dan sekaligus beliau memberikan semangat dan motivasi kepada para santri supaya lebih semangat dan lebih giat dalam menghafal Al-Quran dan lebih cinta terhadap Al-Quran. Al-Quran. Ketika lidahku tak lelah lagi untuk membacanya, Aku ingin jadi habis dan aku mulai nikmat indahnya bersama Al-Quran. Aku mulai menghafalnya ayat demi ayat, halaman demi halaman, lembar demi lembar. Ada kejanggalan terbesit dalam hatiku dan menjadi pertanyaan besar. Apakah engkau mampu? sebagai pertanda Terkadang hati ini ingin berteriak, aku cinta engkau karena Allah. kamu sulit untuk menghafalnya kan? Ku cinta, Kamu capek kan? ku cinta, Kamu lelah kan? Kamu tak akan mampu, kamu tak akan kuat. Bahkan terbesit rasa ya, Ibu, aku tak ingin menghafal, aku ingin pulang, aku sudah tidak kuat lagi. Namun dalam hati ini iri pada sebuah kebaikan. Mengapa aku mengeluh? Mengapa aku berputus asa? Kalau aku mulai membaca firman-Nya lagi, aku menghafal Al-Quran lagi seraya berdoa. Ya Allah, pilihlah aku menjadi penjaga kalam, hamba terbaik, hamba yang tak lelah mengagungkanmu sampai akhir hayatku. Ya Rob, ku tahu bahwa niatku mungkin belum kokoh, atau mungkin aku belum ikhlas ya Rob. Pilih aku ya Rob. Ayah, Ibu, aku sedang berusaha menghafal Al-Quran. Doakan aku dan beri aku kasih sayang. Ku tahu selama ini aku belum bisa membalas semua kasih sayangmu padaku.
Bahkan aku takkan pernah bisa membalas semuanya itu. Maka hafalan ini bukti cintaku padamu. Ku cintamu, Jikalau aku punya mimpi, ku cinta maka tak ada mimpi yang paling tinggi selain selalu bersama Al-Quran. Dan jikalau aku punya mimpi, maka tak ada mimpi yang paling indah selain memakaikan baju dan mahkota kemuliaan untuk orang tua. Dan jikalau aku punya mimpi, maka tak ada mimpi yang paling mulia selain selalu bersama Al-Quran dalam hidup. Sehingga ketika aku mati, lalu aku dihidupkan kembali, maka Al-Quranlah yang menjadi sahabatku, maka Al-Quranlah yang menjadi penolongku. Dan jika aku punya mimpi, maka tak ada mimpi yang paling kuinginkan selain selalu bersama Al-Quran hingga akhir hayatku. Innal muttaqina fi janati wan nahar fi maq'adi sidqi inda maliki muqtadir.